Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagi kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas data warehouse dengan nama kelompok. Saya Uswatun Hasanah, NIM 25. Dan NIM 5 ada Anugrah Bagas Pangestu, NIM 26 ada Rizky Juni Fadli, NIM 15 ada Endah Mulyaningrum, dan yang terakhir NIM 12 ada Nanda Ayu Rahmalinda. Tonton sampai habis ya videonya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Laporan Administrasi Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi di Unisbank Semarang. Tentang Unisbank, Universitas di Kubang Semarang adalah perguruan tinggi swasta yang letaknya di kota Semarang. Unisbank didirikan pada tanggal 28 April tahun 1968 di bawah naungan YPPMI. Unisbank mempunyai dua gedung kampus, yakni di Mugas, Jalan Trilumba Juang nomor 1 Semarang, dan di Kendeng, Jalan Kendeng 5, Bedan Ngisor, Kecamatan Semarang. Awal mula bernama Akubang, Akademi Keuangan dan Perbankan, kemudian berkembang menjadi STIE Stikubang. Mendirikan Amik Stikubang, kemudian dikembangkan lagi menjadi STIMIK Stikubang. Kemudian YPPMI menggabungkan sekolah tingginya di bawah satu yayasan menjadi Universitas Stikubang, Unisbank Semarang pada tanggal 5 Juli tahun 2001 dengan 13 prodi S1 dan D3. Selanjutnya ada analisa kebutuhan bisnis. Yang pertama, untuk mengetahui pembayaran mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi. Yang kedua, untuk mengetahui prodi yang tepat waktu membayar. Yang ketiga, untuk mengetahui rata-rata kota asal mahasiswa. Perkenalkan, saya Endah Mulyaningrum, NIM 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel dimensi. Jadi di sini tabel dimensi yang dibutuhkan ada 3, yaitu 1 dimensi mahasiswa, 2 dimensi prodi, dan yang ketiga ada dimensi waktu. Dan di tabel dimensi mahasiswa ini ada NIM, nama mahasiswa, dan kota. Kemudian untuk dimensi prodi ada kode prodi, nama prodi, dan kemudian SPP. Selanjutnya dimensi waktu, di sini ada ID waktu, tanggal waktu, bulan waktu, dan tahun waktu. Selanjutnya tabel fakta. Tabel fakta di sini adalah tabel fakta pembayaran yang ada ID pembayaran, NIM, kode prodi, ID waktu, SPP, dan denda. Selanjutnya perancangan skema. Perancangan skema di sini yaitu menggunakan star skema. Star skema cuma ada satu tabel fakta, yaitu tabel fakta pembayaran. Nah, di sini dari ketiga tabel dimensi, yaitu dimensi mahasiswa, dimensi prodi, dan dimensi waktu. Untuk primary key-nya bisa dimasukkan ke tabel fakta pembayaran. Di tabel fakta pembayaran sendiri ada ID pembayaran, kemudian NIM yang merupakan primary key dari dimensi mahasiswa, kemudian kode prodi yang merupakan primary key dari dimensi prodi, dan ID waktu yang merupakan primary key dari dimensi waktu. Kemudian measure-nya ada SPP dan denda. Selanjutnya laporan perancangan. Di sini ada 3 laporan perancangan, yaitu 1 laporan pembayaran mahasiswa FTI Unisbank selama 6 bulan. Yang kedua, laporan prodi yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran selama 6 bulan. Dan yang ketiga, laporan lokasi mahasiswa FTI Unisbank di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya saya Nanda Ayu Rahmalinda dengan NIM 0012. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail dari beberapa tabel dimensi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudari Endah Mulyaningrum. Yap, pada tabel yang pertama ada tabel dimensi mahasiswa dengan NIM sebagai primary key dan atributnya yaitu nama mahasiswa dan kota. Kelompok kami hanya mengambil sampel 100 data dari seluruh mahasiswa FTI. Dalam sampel tersebut pastinya terdapat mahasiswa di setiap prodinya, yaitu ada prodi Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Manajemen Informatika.
Berlanjut pada tabel dimensi yang kedua. Di sini ada tabel dimensi prodi atau program studi. Dengan kode prodi sebagai primary key dan atributnya yaitu nama prodi dan SPP. Oh ya, pembayaran SPP tersebut dibayarkan setiap bulan. Di setiap bulannya ada ketentuan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jika mahasiswa membayar lebih dari tanggal 10, maka akan dikenakan denda. Untuk tabel dimensi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Juni Fadli. Oke, selanjutnya saya Rizky Juni Fadli, NIM 0026 akan menjelaskan tabel waktu. Di tabel waktu ini ada field ID waktu, tanggal waktu, bulan waktu, tahun waktu, dan memiliki primary key ID waktu. Dapat dilihat data dimulai dari bulan Juni tanggal 1 2020 sampai tanggal 30 November 2020, dan total data sekitar 184 data. Ini di tabel waktu. Kemudian di tabel faktanya ada tabel pembayaran, isinya filenya ada ID pembayaran, NIM, kode prodi, ID waktu, SPP, dan denda. Primary key-nya ada ID pembayaran, kemudian NIM diambil dari dimensi mahasiswa, kode prodi dari dimensi prodi, ID waktu diambil dari dimensi waktu, dan ada fil SPP dan denda. Data ini sekitar 600-an data. Jadi ini adalah tabel pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Anugrah Bagus Pangestu akan menjelaskan visualisasi dari tabel fakta pembayaran yang sudah diterangkan oleh kelompok saya tadi. Jadi di sini ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran di sini sebagai tabel faktanya yang berelasi dengan tabel mahasiswa. Relasinya ini adalah NIM. Lalu yang kedua di sini ada tabel prodi yang berelasi dengan tabel pembayaran. Relasinya ini adalah kode prodi. Lalu yang terakhir ada tabel waktu. Tabel waktu ini berelasi dengan pembayaran, yaitu relasinya adalah ID waktu. Baik, selanjutnya adalah laporan berdasarkan prodi di tiap bulannya. Jadi di sini ada nama mahasiswa, nama prodi, denda, dan bulan waktu. Jadi bulan waktu ini berisi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Untuk contohnya ini ada Ahmad Naufal dari manajemen informatika. Selama 6 bulan ini dia membayar SPP tepat waktu, yakni sebesar 500.000. Lalu contoh lain di sini ada Adrian Afan Rizky dari prodi manajemen informatika. Selama 6 bulan ini dia telat melakukan pembayaran 1 kali, yakni di bulan Juli. Jadi dia mendapat denda sebesar 200.000. Untuk Juni, Agustus, September, Oktober, dan November dia melakukan pembayaran tepat waktu sebesar 550.000, dan bulan Juli telat melakukan pembayaran jadi terkena denda sebesar 200.000. Selanjutnya contoh lain adalah Ahmad Nur Hidayat dari prodi sistem informasi. Dalam 6 bulan ini Ahmad melakukan pembayaran tepat waktu di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November sebesar 600.000, dan terkena denda di bulan Juni sebesar 200.000 karena melakukan pembayaran lebih dari tanggal 10 di bulan Juni. Lalu contoh lain di sini ada Anas dari manajemen informatika. Dia melakukan pembayaran tepat waktu di bulan Juni, September, dan Oktober sebesar 550.000, dan di bulan Juli, Agustus, dan November dia terkena denda sebesar 200.000 karena melakukan pembayaran lebih dari tanggal 10. Selanjutnya adalah laporan pembayaran tiap prodi selama 6 bulan. Jadi di sini ada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Di bulan Juni yang rajin melakukan pembayaran tepat waktu ada dari prodi sistem informasi dan teknik informatika, yaitu ada sekitar 35 mahasiswa yang tepat waktu saat melakukan pembayaran. Lalu di bulan selanjutnya, di bulan Juli masih tetap sama, Agustus, September pun masih sama.
di bulan Oktober dari Prodi Sistem Informasi mengalami peningkatan, yakni sudah 41 orang mahasiswa Sistem Informasi yang melakukan pembayaran tepat waktu. Lalu disusul dari Prodi Teknik Informatika sekitar 38 orang yang melakukan pembayaran tepat waktu, dan dari Prodi Manajemen Informatika sekitar 30. Lalu di bulan November dari Prodi Sistem Informasi mengalami penurunan, yakni 29 orang mahasiswa yang melakukan pembayaran tepat waktu. Lalu di Prodi Manajemen Informatika tetap sama, ada 30 orang. Di Prodi Teknik Informatika ada sekitar 32 mahasiswa yang melakukan pembayaran tepat waktu. Selanjutnya adalah lokasi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tikubang Semarang dari tiap-tiap daerah. Jadi di sini ada 330 mahasiswa dari Semarang, 24 dari Ungaran, 12 mahasiswa dari Demak, 24 dari Pati, 30 dari Rembang, Blora ada 6 mahasiswa, Sukorejo ada 6 mahasiswa, Magetan ada 6 mahasiswa, dan yang terakhir mahasiswa FTI Unisbank di Pemalang ada sekitar 18 orang mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah ketik dalam video tadi, kami mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.